Laksanakan santunan pada Ramadan ini. Kami tunggu informasinya. Sehingga total 5.531. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan para penyumbang, pemberi infak, sedekah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan diberikan sehat, ya, murah rezeki, dan tentunya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Ustaz untuk memberikan pembekalan pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi nabiyil mujtaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musalla Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bukan ini ya, pokoknya sama-sama mengingatkan ya, sebagai pengingat bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang luar biasa, bulan yang agung ya, di mana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Jadi kalau nanti datang bulan Ramadan, ya entah tanggal apa ya, pokoknya kita ngikutin pemerintah saja lah ya, yang lebih aman. Artinya apa? Artinya yang punya tanggung jawab kalaupun nanti ijtihadnya salah, ya kita sudah ada yang bertanggung jawab, yaitu pemerintah. Idza ja'at Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, maka dibuka semua pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatisy syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Setan dibelenggu, tapi kok kalau di bulan Ramadan masih banyak yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, melakukan dosa. Lalu gimana itu penjelasannya? Ya, ini kan kita suka dengar istilah itu ya, setan katanya dibelenggu. Tapi kenapa pada saat Ramadan masih banyak yang melakukan kesalahan? Bahkan kadang-kadang justru menjelang akhir Ramadan kita sering mendengar kejahatan-kejahatan di malah makin tinggi tingkat kejahatan, tingkat kriminalitas menjelang akhir Ramadan, bukannya makin turun malah makin naik. Ya, ada yang kepepet buat lebaran, ada yang macam-macam lah motifnya ya. Jadi memang kalau disebutkan oleh para ulama, kenapa setan dibelenggu tapi masih banyak yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang tidak baik di bulan suci Ramadan itu, ya memang keburukan itu datangnya bisa dari diri manusia juga. Bisa datang dari setan, bisa datang dari diri kita. Makanya kita setiap pagi dianjurkan untuk berdoa, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Ya, bisikan-bisikan setan itu ada yang memang dari diri kita, dari manusianya, ada yang dari jin, dari manusia. Maka bisa saja setan sudah dibelenggu, tapi kita punya nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Maka kalau bisa dua-duanya, setannya sudah diikat, kita mengendalikan nafsunya, maka insya Allah akan mudah menjalankan amaliyah di bulan Ramadan. Ada pula ulama yang memahaminya bahwa kenapa kemudian syaitan diikat, syaitan dibelenggu, tapi masih banyak kejahatan.
Maknanya di situ begitu luasnya, begitu banyaknya kesempatan untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, ya sampai-sampai seolah-olah setan tidak punya peluang untuk melakukan atau menggoda manusia. Bayangkan, saya selalu bilang, kalau bulan suci Ramadan, insya Allah aktivitas kita mau apa saja mudah. Kalau nggak bulan Ramadan kita mau puasa itu, masya Allah godaannya banyak banget. Itu untuk puasanya saja. Apalagi kalau malamnya nggak sahur, itu mau puasa sunnah ya Pak. Aduh, semalam nggak sahur, padahal hari ini mau kesini mau ke situ. Tapi coba kalau bulan Ramadan, mau dia malamnya sahur, mau telat sahurnya ketinggalan, kemudian bangun sudah subuh, mau nggak mau tetap puasa. Malamnya masih mau sholat tarawih, kadang-kadang bangun malam masih mau melaksanakan sholat tahajud. Coba kalau bukan bulan puasa, sudah pagi siang nggak puasa, malamnya malas untuk tahajud, misalnya seperti itu, baca Qur'annya juga sedikit. Tapi coba di bulan suci Ramadan, masya Allah, kita itu kayaknya waktu sedikit kosong, udah dipakai untuk melaksanakan amaliyah kebaikan, apakah itu dengan tadarus, apakah itu dengan membaca buku-buku Islami, ya taklim dan lain sebagainya. Tentu ini sangat beda jika kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Maka seolah-olah syaitan itu dibelenggu karena begitu banyaknya amalan-amalan kebaikan yang sangat mudah dilakukan oleh umat Islam. Makanya ini disebutkan di dalam satu hadis ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang melewati Ramadan. Kita tiap saat berdoa supaya Allahumma barik lana fi Rajab, kalau sekarang Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian kita disampaikan usia kita, umur kita dipanjangkan sampai Ramadan. Ternyata Ramadan berlalu dan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang istilahnya sekarang itu dikecam ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah minta disampaikan Ramadan, sampai Ramadan juga tidak diapa-apain, ya, tidak dimanfaatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ibadahnya lebih maksimal, maka perlu kita lihat beberapa hal yang umumnya terjadi di masyarakat kita ketika masuk atau memasuki atau menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang terkait dengan amaliyah di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada saat-saat yang mustajab. Ya, meskipun doanya orang puasa itu ya selama dia berpuasa juga doa yang mustajab. Ada doa juga yang sangat mustajab, disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tirmidzi, ada thalathatun la turaddu da'watuhum, ya, ada 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai pada saat dia berbuka. Nah, waktu berbuka itu Bapak Ibu, itu adalah waktu yang sangat luar biasa kalau kita memanjatkan doa. Karena itu banyak waktu yang dilalaikan. Ya. Waktu buka puasa itu udah gak mikirin doa, yang penting begitu adzan langsung minum, udah lupa semua, ya kan? Nah, itu waktu yang banyak dilupakan oleh manusia pada saat berbuka. Kenapa? Sudah lapar, udah gak mikir yang lain-lain. Ya, makanya ketika berbuka itu kita setelah minum, jadi memang kalau dilihat dari redaksi hadisnya Pak, itu kita berbuka dulu, baru berdoa. Biasanya kan kita doa dulu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqatu, baru kemudian minum. Kalau dilihat dari lafaz doanya, mestinya minum dulu. Minum itu cukup bismillah,
atau lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim atau makan ya. Setelah minum, baru kemudian kita dianjurkan berdoa. Salah satu doanya misalnya dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, berarti kan sudah minum. Kalau belum minum masa bilang telah dahaga? Berarti minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu berdoa dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa tabatal ajru, ya, telah hilang rasa lapar, telah basah kerongkongan ini dengan minum ya, minimal itu ya. Dan insya Allah yang tetap adalah pahalanya. Kalaupun pakai redaksi doanya Allahumma lakasumtu, itu juga maknanya setelahnya. Ya Allah, dengan Allahumma lakasumtu, denganmu aku berbuka, berarti telah minum dulu. Wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Jadi setelah minum atau makan kurma lah satu atau apalah, kalau kita mungkin gorengan gitu kan ya. rasanya kurma itu kayaknya sebagai apa, manis saja gitu ya. Kebanyakan ya kalau belum makan gorengan kayaknya belum afdol ya. Setelah itu baru kemudian kita berdoa. Doa saat berbuka puasa itu adalah doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diingat nanti setelah berdoa Bismillahirrahmanirrahim ya, minum atau apalah gitu ya, kita berdoa dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Hafal ya doanya semua itu ya. Atau saya hafalnya Allahumma lakasumtu, enggak apa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu. Saya pengen dua-duanya dibaca, silahkan, namanya doa, tidak dibatasi ya. Saya mau dua-duanya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu, dhahabat dhama'u wa tallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah, silahkan ya. Jadi doa orang yang berpuasa pada saat dia berbuka puasa adalah waktu yang sangat istimewa. Itu karena banyak dilupakan oleh kita semua. Kalau udah makan udah gak ingat doa. Ya, yang penting sudah bismillah ya sudah. Ya, insya Allah itu doa yang paling mustajab. Kemudian saya lanjutkan dengan kebiasaan kita di bulan suci Ramadan itu adalah kita ini terbuai oleh satu, sebetulnya bukan hadis ya, ada ya, kalaupun disebut hadisnya hadis palsu. Jadi ada yang menyatakan, dan ini sering di mana-mana disampaikan, bahwa naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Menurut penelitian ahli hadis Bapak Ibu, hadis ini hadis kualitasnya maudhu atau palsu. Ya, kalau palsu berarti tidak bisa dipakai untuk dijadikan dalil. Ya, palsu. Kalau palsu kok disebut hadis? Ya uang saja, uang palsu disebut uang ya, hadis. Makanya naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah, itu sebetulnya tidak bisa dijadikan dalil bahwa orang berpuasa itu nanti akhirnya itu ya membuat kita jadi malas. Sepanjang hari tidur aja. Kok tidur melulu? Ya kan tidurnya orang puasa ibadah. Padahal tidur itu mau di bulan puasa, mau tidak di bulan puasa, kalau diniatkan sebagai ibadah, misalnya saya tidur di bulan puasa, habis subuh saya tidur supaya nanti malam bisa kuat ibadahnya, itu jadi ibadah. Atau seandainya hadis ini bisa diterima, seandainya bisa diterima, maka yang perlu diperhatikan adalah penjelasannya. Apa maknanya? Tidurnya orang puasa itu ibadah, maknanya adalah hanya satu-satunya ibadah puasa yang tetap sah dilaksanakan meskipun dalam keadaan tidur. Ya. Jadi pemahamannya begitu. Satu-satunya ibadah
yang tetap sah meskipun dilaksanakan dalam keadaan tidur. Lagi sholat, imamnya bacaannya panjang, rukuknya lama, wah dia rukuknya khusyuk banget, tapi lama-kelamaan kok ada suara dan budaknya tidur. Sholatnya batal atau tidak? Lagi sholat saking capeknya mungkin apa ngantuk gitu ya, dia sujudnya kelamaan, kebablas sampai ngorok begitu, batal nggak sholatnya? Batal. Tidak sah sholatnya karena dia dalam keadaan tidur. Pak Gatot tawaf ya, atau lagi haji atau lagi umroh, tawaf tidur Pak. Itu bukannya nggak sah lagi, itu pasti keinjak-injak orang yang lain. Ya, bisa mati juga gitu. Ya, nggak sah. Ya. Ada yang nganterin zakat sambil tidur, yang dianterin bingung ini beneran ngasih zakat atau lagi ngelindur nih, gitu ya. Jadi, tapi kalau puasa meskipun dia tidur, puasanya tetap sah. Dia bisa menjadi ibadah asalkan kita niatkan. Jadi yang selalu saya bilang, apapun aktivitas kita yang nilainya tadi biasa-biasa saja bisa menjadi nilai pahala asal kita niatkan adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini implikasinya membuat orang kemudian itu tadi jadi males-malesan tidur, karena tidur itu ibadah. Nah kalau dia bangun habis sholat subuh tidur, kemudian bangun sholat subuh lanjut lagi sampai asar, ya nggak ada apa-apanya saya. Ya. Alasannya apa? Ya daripada saya ngomongin tetangga saya, ngomongin teman saya, itu yang saya pernah sampaikan di sini, dalam hal urusan kebaikan maka jangan dilihat yang di bawah kita. Dalam hal urusan kebaikan lihatlah yang ada di atas kita. Ya Allah, ngantuk-ngantuk mau tidur tapi lihat, Masya Allah itu Pak Haji Muhayyad sudah sepuh, masih kuat ngaji, kita jadi malu, semangat lagi. Ya, karena kita lihatnya yang lebih semangat. Tapi kalau lihatnya yang lebih di bawah kita, mau ngaji kok lihat Pak Reza lagi tidur, Mas Reza lagi tidur, dan saya tidur juga gitu. Karena kita lihatnya yang ada di bawah kita. Ya. Yang harus seperti itu kalau kita dalam urusan duniawi, maka kita lihat yang ada di bawah kita. Jangan kita lihat di atas kita. Kalau kita lihat di atas kita, pusing, kita nggak akan selesai-selesai. Ya. Tangganya punya mobil, pusing, waduh tangga saya udah punya mobil, saya beli mobil. Tangganya ganti mobilnya, pusing lagi, waduh tetangga kita udah ganti mobil lagi. Karena yang dilihat adalah yang di atas kita. Tapi kalau urusan duniawi, yang dilihat adalah yang ada di bawah kita, maka kita akan lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan, ya. Sekali lagi, tidurnya orang puasa, orang nggak puasa, insya Allah akan menjadi ibadah. Dan tentu kalau di bulan puasa akan lebih ibadahnya, karena setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, kan gitu kan? Ya. Kullu amalin bi Adam yudha'af. Setiap amal Adam itu pasti akan dilipat gandakan, ya. Dari 10, ya. Al-hasanah, ya, dari kebaikan dikali lipatkan dengan 10 kali lipat sampai ila mi'ati dha'fin, sampai sab'ami'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ya, dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Ya. Jadi kalau disebutkan angkanya sebetulnya masih kecil. Puasa itu luar biasa. Makanya kenapa puasa itu tidak ada nominalnya? Karena puasa itu as-shaumu li, kata Allah, wa ana ajzihi. Puasa itu ampun tuku dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Kenapa? Kita nggak akan bisa, yang nggak ada yang tahu, Pak. Apakah si A si B sedang puasa atau tidak, kita nggak tahu. Kita nggak bisa katakan, ya, misalnya, wah ini kayaknya yang namanya Pak Rahman ini kayaknya nggak pernah puasa, soalnya badannya sugar gitu. Nggak bisa begitu. Atau sebaliknya kita nggak bisa katakan, oh kayaknya Pak Haji Muhayyad ini rajin banget puasanya. Kenapa? Itu sampai badannya kurus kering, itu nggak bisa katakan seperti itu.
ya, tidak bisa. Siapa yang tahu dia sedang puasa atau tidak? Hanya dirinya dengan Allah. Ya. Kalau kita sholat, apalagi sholat jamaah begini, pasti tahu kan? Oh, ada Pak Haji Gatot, ada Pak Reza, ada Pak Haji Atam. Ini semuanya tahu. Karena sholatnya jamaah, oh tahu sudah sholat ini tadi. Kalau mau zakat, minimal panitia zakatnya yang menerima itu juga tahu. Oh, Pak Haji Batam sudah bayar zakat, ya. Pak Haji Kamal sudah bayar zakat, Pak Haji Sukirno sudah bayar zakat. Minimal panitia zakatnya sudah tahu, ya. Apalagi zakat, kalau zakat itu harus disebutkan. Kenapa? Supaya penggunaannya jelas, ya. Apalagi mau sholat semua orang tahu, mau zakat orang tahu. Apalagi kalau mau haji, mau umroh, wah itu satu kampung tahu semua. Ya kan, bahwa dia akan melaksanakan ibadah haji. Kalau di kampung yang ngiring nggak kalah pengantin Pak. Hampir satu kampung bisa ngiring semua kepergiannya menuju apa itu namanya asrama haji, ya, tempat pemberangkatan. Tahu semua. Tapi siapa yang tahu kalau dia sedang puasa atau tidak? Gak ada yang tahu. Kelihatannya iya bulan puasa, aduh jalannya lemes, ya, lemes ke masjid, ya. Siang-siang ambil air wudhu, ya. Umurnya 3 kali, tapi yang dikeluarin 2 kali. Yang satu ditelan. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang disebutkan bahwa ya itulah dia menahan lapar, menahan dahaga, kata Allah, di ajli untukku, maka aku nanti yang akan membalasnya. Ya, ini luar biasanya puasa. Ya, jadi supaya nanti semakin semangat di bulan Ramadannya, bahwa puasa yang kita lakukan itu pahalanya tidak ada bandingannya dengan yang lainnya, ya, tidak ada bandingannya dengan lainnya, sebab Allah yang langsung akan memberikan pahalanya. Kalau tidak disebutkan nominalnya kan berarti lebih banyak, ya. Pak Gatot punya uang berapa? 1 miliar, oh masih ada nominalnya. Tapi kalau sudah unlimited, uangnya berapa, udah unlimited, oh itu berarti udah gak kehitung Pak, ya. Jadi kalau pahala 10, 100, 700 itu masih ada nominalnya, masih bisa dihitung. Tapi kalau puasa disebutkan di situ wa ana ajzihi, tidak disebutkan berapa nominalnya, itu menunjukkan bahwa itu sangat banyak yang Allah akan berikan kepada kita yang melaksanakan puasa. Ya. Itu yang kedua ya, jadi tentang hadis tentang apa namanya tidurnya orang puasa ibadah itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melaksanakan aktivitas tidur saja dibilang puasa, dan itu banyak ya dipakai jadi alasan ya, tidur dulu ya, tidurnya orang puasa kan ibadah ya. Tapi kalau sekali lagi, kalau bapak ibu mau tidur di siang hari diniatkan supaya nanti malam lebih kuat ibadahnya, lebih kuat apa namanya tarawihnya, maka itu tidurnya menjadi ibadah, gitu ya. Yang ketiga, pahala sholat tarawih berjamaah dengan imam. Ya, ini masuk ke sholat tarawih. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang sholat, ya, berarti di sini kan kalau sholat apa namanya di bulan Ramadan itu ya diistilahkan dengan sholat tarawih, meskipun pada masa Nabi tidak dikenal istilah tarawih. Tarawih itu karena artinya rohah ya, banyak istirahatnya. Jadi sholat karena banyak istirahatnya maka disebut dengan tarawih. Ya, makanya biasanya kalau di kita ini jeda istirahatnya dibaca kan sholawat kan gitu biasanya ya. Ya. Kalau di Mekah dulu zaman setelah sholat misalnya 2 atau 4 rakaat selesai, mereka kemudian istirahatnya sambil tawaf.
tawaf berkeliling itu istirahatnya. Ya bukan ngopi, bukan ngopi dulu, bukan. Tawaf, setelah selesai tawaf dia lanjut lagi puasanya. Maka pada masa Imam Malik di Madinah, waktu di Mekah istirahatnya pakai tawaf nih. Oke, kalau begitu di Madinah Imam Malik memfatwakan sholat tarawihnya jumlahnya 36. Ustaz, mohon izin sebelum ke tarawih, barangkali kualitas puasanya kita kan nggak tahu. Ya, Semua yang telah dikatakan Ustaz kita perhatikan kualitasnya. iya, Terima betul. kasih. Mohon maaf. Ya betul. Jadi memang nih, ya betul tadi dinilai oleh Allah itu adalah kualitas puasa kita. Nah kita sendiri yang tahu bagaimana kualitas puasa kita. Kita nggak bisa menilai orang lain karena itu yang bersifat pribadi. Ya. Jadi betul Pak Batam, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala langsung memberikan, tentu pasti hasilnya beda-beda. Puasanya saya dengan puasanya Pak ini mungkin beda, ya. Puasanya saya dengan puasanya orang lain mungkin juga beda. Tingkat kesulitannya ya juga beda. Karena setiap pahala itu dihitung dari besarnya tingkat kesulitan. Kalau masih muda kemudian nggak ngapa-ngapain puasa ya wajar. Makanya saya kadang-kadang kalau naik Grab atau apa, saya bilang Bapak masih puasa, tapi tiap hari nyupir itu di tengah panasnya Jakarta itu luar biasa. Ya. Nah kalau saya puasa misalnya di rumah terus itu ya, kalaupun di kantornya AC gitu kan nggak ngerasain panas. Ya. Nah itu tentu beda Pak, ya kualitasnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah yang akan melihat langsung kualitas puasa itu. Ya. Jadi betul Pak Batam, bagaimana supaya puasa kita berkualitas, tentu kita lihat puasa-puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bisa saja puasanya mungkin tidak batal, tapi banyak pahala-pahala puasa itu yang dibatalkan oleh Allah. Ya, makanya Nabi berpesan kepada kita, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Sekian banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini juga, kadang-kadang kita ini ya, kalau lagi puasa apa-apa ditunda. Nanti saja ya kalau habis buka. Ya misalnya kita ngomongin orang, kita sadar lagi puasa, jangan deh nanti malam aja gitu. Ya, kita nonton apa, jangan lagi puasa nanti malam saja. Padahal puasa itu ya baik siang malam itu kita dianjurkan untuk tetap puasa. Ya, makanya bisa dilihat dari kualitas puasanya di situ. Nah kita bisa lihat juga bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan puasanya. Makin akhir itu makin bersemangat. Al-ashrul awakhir makin bersemangat. Kalau kita sebaliknya, makin akhir makin lemes. Ya makin akhir makin lemes. Coba ya, kita kan ya fenomenanya begitu. Puasa hari pertama sampai 5 hari atau seminggu itu masih full. Wow, itu. Makanya saya bilang yang minggu lalu ini kayak orang kompetisi. Jadi kalau masih babak penyisian pesertanya banyak. Piala Dunia masih babak penyisian itu pesertanya bisa sampai 36. Kan gitu Pak. Tapi nanti masuk babak semifinal, namanya juga semifinal, paling tinggal 8. Ya. Masuk semifinal 4 ya, masuk final ya cuma 2. Ya sama seperti ini. Begitu di akhir-akhir tidak semuanya sebagaimana ketika di awal. Ya jaga lidah kita, puasakan hati kita. Ya makanya kalau disebutkan di dalam Imam Ghazali itu menyebutkan puasa itu ada 3. Puasa orang awam, puasanya orang khos gitu ya. Ada yang khawasul khawas, yang paling khusus ya. Kalau puasa orang awam yang penting dia bisa nahan makan minum selesai, yaitu puasanya orang awam, masih level yang paling bawah ya. Tapi kalau sudah bisa menjaga mulutnya ya,
menjaga pandangan kita itu sudah mulai meningkat, Pak. Apalagi saat sudah menjaga keinginan hati, nafsu kita itu luar biasa lagi. Nah, maka itu tingkat kualitasnya di situ. Puasa kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa orang yang sholat tarawih bersama imam maka dicatat baginya pahala sebagaimana satu malam penuh. Jadi kalau di sini kita sholat misalnya 23 rakaat, ya alhamdulillah kalau bisa sampai selesai. Berarti itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala selama satu malam. Ustaz, saya biasanya kalau nah ini kan banyak juga ya yang sholat kemudian di tengah-tengah selesai gitu, kemudian nanti saya sholat witirnya nanti malam gitu. Kan ada ya biasanya begitu ya, banyak ya. Atau memang saya sih biasanya cuma 11 rakaat Ustaz, jadi begitu 8 ya saya mundur. Saya laksanakan sholat witirnya sendiri, entah di sini entah nanti malam atau di rumah. Ya tentu tidak mendapatkan keutamaan itu, meskipun dia nanti misalnya saya biasanya sholat witirnya malam Ustaz ya, nah itu dia mendapatkan keutamaan sholat witirnya di akhir waktu malam, tapi tidak mendapatkan keutamaan dia sholat bersama dengan imam ya memang sih kalau mau dapat dua-duanya ya misalnya nanti kan boleh kan setelah sholat tarawih witir nanti malam bangun tahajud lagi juga masih boleh. Jangan witir dulu. Terserah Pak, kalau mau witir dulu misalnya pengen mendapatkan keutamaan dicatat sebagai sholat yang satu malam, ya silakan selesaikan sampai witir bersama imam. Nanti malam sholat lagi ya tanpa menggunakan witir lagi, ya nggak usah 2 kali witirnya karena tidak ada witir 2 kali. Ya itu ya. Ini nanti saya bawa tulisan tapi belum selesai, nanti saya kirim ke Pak Hayat ya. Ya saya sudah tuliskan. Ya. Jadi tadi ya bahwa Rasulullah SAW di dalam satu riwayat Aisyah menceritakan karena yusolli 13 rakaat, yusolli 8 rakaat, thumma yutiru, thumma yusolli rakaatain wa huwa jalisun, fa idza arada an yarka'a qama faraka'a, thumma yusolli rakaatain bainan nida wal iqamah min sholatis subuh. Jadi Rasulullah juga pernah melaksanakan seperti itu. Jadi kalau sholat malam sudah selesai witir, kemudian Rasulullah duduk ya menunggu ya pokoknya tidur sebentar, kemudian ya sholat lagi sampai kemudian duduk menunggu waktu adzan subuh. Itu dibolehkan. Jadi bagi bapak ibu yang kalau sudah sholat witir selesai, misalnya sholat tarawih sudah selesai, nanti malam bangun ya, kadang-kadang kita akan sudah selesai bangun sholat lagi, dibolehkan ya, sholat tahajud silakan, itu dibolehkan. Dah waktu isya ya Pak. Ya. Izin Allah. umumnya di Indonesia lah. Tarawih itu ada yang 8+3, ada yang 20+3. Lagi tadi ada cerita 36 ya. Malik 30. Sebetulnya yang dicontohkan Rasulullah. Ya itulah karena jadi Rasulullah SAW pada masa Nabi itu hanya menyampaikan maqama Ramadan. Siapa yang qiyam, maka pada Nabi pada masa Nabi tidak disebut tarawih, disebutnya qiyam Ramadan atau qiyamul lail, qiyam Ramadan secara spesifik. Ya, karena ada hadisnya maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam qiyam Ramadan, jadi tidak secara spesifik disebutkan jumlahnya berapa.
Ya, hanya Nabi menyatakan siapa yang menghidupkan Ramadan dengan sholat malam, ya tidak disebutkan sekian rakaat. Ya, memang kemudian ada riwayat suatu saat Rasulullah SAW sholat di masjid juga, ya, sholat dalam satu riwayat itu Nabi melaksanakan sholat 8 rakaat kemudian witir, kemudian karena Nabi sholat di masjid diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Oh, makin lama makin banyak nih, ya. Sebelumnya nggak begitu, oh makin banyak. Khawatir itu nanti lama-lama dianggap wajib, maka Nabi tidak datang lagi ke masjid, sholatnya di rumah. Ya, akhirnya ya udah, karena Nabi mengkhawatirkan itu dianggap wajib, supaya tidak dianggap wajib, Nabi tidak datang lagi ke masjid. Nah, setelah itu ya orang sholat masing-masing karena Nabi tidak lagi datang ke masjid. Sampai pada masa Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab lihat ini satu masjid Pak, itu sholatnya masing-masing Pak. Oh, Ya, ada berapa imam gitu? Iya, karena nah itu kan karena nggak sholat belum berjamaah kan, karena waktu itu ya memang sholatnya masing-masing. Kemudian Umar bin Khattab berpikir, ini kalau sholat ini dijadikan dalam satu jamaah, wah ini akan lebih syiarnya lebih luas lagi. Tadinya sholat dalam satu masjid, ini lagi sholat, ini sholat, jadi sholatnya masing-masing gitu sendiri. Akhirnya Umar bin Khattab meminta Ubay bin Ka'ab menjadi imam sholat, dan sholat itu ditetapkan sholatnya ya tadinya kan kalau Nabi 11 panjangnya minta ampun kan, ya. Dalam satu riwayat sampai sahabat itu mau kabur sholat dari bersama Nabi. Kenapa? Panjangnya rakaat pertama aja 100 ayat surah Al-Baqarah. Bayangkan 100 ayat rakaat kedua ketiga surah An-Nisa, Ali Imran. Itu sholat malam begitu. Sampai dikatakan saya punya niat yang tidak baik ketika sahabat, apa niat nggak baiknya? Saya mau tinggalin aja Rasulullah SAW, nggak kuat panjangnya begitu. Makanya cuma 11. Nah makanya ketika masa Umar bin Khattab itu ditambahkan jumlah rakaatnya, tapi sholatnya lebih ringan lagi. Ya, tidak sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Kenapa? Untuk menyatukan umat supaya jangan sholatnya masing-masing. Nah itulah yang kemudian mendasari kenapa sholat tarawih itu ada yang tadi 11 plus witir, ada yang 20 plus 23 plus witir. Kemudian tadi di Madinah melihat praktek di Mekah itu, ya, setelah masa Rasulullah wafat, masa sahabat wafat, di Mekah itu 20 tapi plus tawaf, maka diganti untuk tawafnya adalah dengan nambahin rakaatnya Pak, 36. Jadi di situ kemudian disimpulkan, oh ternyata bilangan tarawih itu memang berbeda-beda, tidak ditetapkan oleh Rasulullah berapa jumlahnya, karena Rasulullah hanya menyampaikan hidupkan atau maqam Ramadan, menghidupi malam Ramadan itu dengan sholat malam atau qiyam Ramadan. Jadi kalau mau 11 silahkan, mau 23 silahkan, dan ini banyak ulama imam-imam madhab menyepakati jumlahnya 23, maka kita bisa saksikan di Makkah, di Madinah pun sholatnya adalah 23. Ya, kalau kita mau mengikuti istilahnya yang terdekat dengan Nabi kan berarti di kota Makkah, di kota Madinah mereka juga 23. Ya. Tapi itu tadi yang paling penting bukan soal 23 atau 11-nya, yang paling penting adalah kualitasnya. Nah, kita kalau kayak di Mekah sholatnya 23 tapi 1 juz. Ya, Pak. Ada yang pengalaman ikut yang mulai 10 terakhir di Mekah? Ada nggak Pak Hayat? Pernah ikut? Itu 11 tapi beberapa juz, atau mungkin 1 juz juga tapi 11 kan berarti lebih lama lagi gitu ya.
ada teman saya di Masjid Ittihad Tebet Pak, kalau 10 malam terakhir itu sholat malamnya 3 juz. Ya. Saya pernah tapi 3 hari pertama puasa. Malamnya ya Pak. Iya. Iya, istilahnya dia apa tahajudnya kan gitu kan? Iya. Ya. Kalau mau yang di Indonesia ada di daerah Temboro Pak. Itu tarawihnya ada pilihannya. Ada yang pilihan 1 malam full berapa juz, itu ada sampai subuh jadi. Ya. Jadi memang tidak ada jumlah yang pasti yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka memungkinkan ada yang 11, ada yang 23, ya. Ya, bahkan kalau kita mau mengikuti Imam Malik 36. Ya. 36 ya. Kalau ada yang sanggup ya silakan 36. Bisa dulu kan? Tadi di Mekah itu kan istilahnya kan doang ya. Itu sholat berapa istirahat? 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Ya. Ya, itu ada istirahatnya. Nah, kalau kita di sini kan biasanya begitu selesai kan nggak langsung naik lagi, makanya juga istirahatnya itu ada selawat-selawat itu sebetulnya awalnya ya ada jeda supaya tidak ya wajar kita kan pagi sudah capek lelah puasa, apalagi ada orang yang kalau puasa nggak bisa kalau nggak langsung makan. Ya ada kan begitu ya, kalau puasa saya nggak bisa kalau puasa cuma minum sama apa tadi itu kurma 1 kemudian sholat nggak bisa. Saya kalau puasa udah langsung makan, nggak bisa nunggu. Ada yang model tipenya begitu, udah kayak gitu kan langsung kenyang, langsung sholat. Malas. Sudah ngantuk langsung kan, makanya supaya ada jedanya dengan istirahat itu salah satu fungsinya. Kenapa? Lah biasanya daripada tidak ada selingan apa-apa, ya mungkin sih maksud saya kalau itu maksudnya bukan praktek yang harus ya. Artinya sholawat itu seandainya tidak dibacakan juga nggak ada masalah. Ya, misalnya begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita diam sejenak istighfar atau baca sholawat secara mandiri juga nggak ada masalah. Ya, bahkan kalau mau dibanding-bandingkan kan zaman Nabi, zaman Umar nggak begitu, ya memang lebih baik begitu. Cuma kadang-kadang kita ini diam jadi nggak ngapa-ngapain, ya akhirnya yuk sama-sama gitu ya. Jadi sholawat itu sekali lagi bukan bagian daripada ritual tarawih itu sendiri. Ya itu hanya menjeda supaya ada istirahat. Kalau doanya termasuk juga ya? Doa tarawihnya. Iya, doa tarawih saya terus terang juga nggak hafal itu yang namanya doa kamilin. Kita sebut doa kamilin Doa gitu ya. kamilin. Ya. Sebetulnya doa itu ya Rasulullah SAW juga tidak membatasi mau doanya apa. Cuma kita ini kalau nggak dikasih contoh doanya apa, akhirnya bingung nggak mau doa. Gitu kan? Akhirnya ya dicontohkan, ini doanya begini, doanya begini. Ya, Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li fadha'idika mu'addin wa 'ala sholawati hafidhin. Itu bagian, itu sebetulnya bukan contoh yang didasarkan Rasulullah SAW. Itu doa, karena doa itu ya namanya doa kan permintaan sesuai apa saja ya kita. Nah, jadi sekali lagi kalau kita itu nggak dicontohkan doanya apa, malah bingung, malah nggak doa, artinya ya itu salah satu contoh doanya yang diajarkan pada kita semuanya. Kan bukan dari Nabi, ya. Nanti kalau kita nggak contohkan, akhirnya nggak mau doa, malah bingung. Ya, sebetulnya mau doa apa saja juga dibolehkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab.